Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film The Great Dragonfly yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang sebuah sekte keagamaan yang ingin menguasai sebuah kerajaan di sebuah kota besar dengan cara hipnotis. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan di awal film, terlihat para tahanan yang akan dihukum mati dengan syarat untuk persembahan kerajaan. Dan di depan terlihat seorang kaisar sedang duduk di kursinya. Rupanya sang kaisar sedang sakit parah. Saat itu akan diadakan upacara pemujaan sekaligus pengorbanan untuk mengusir malapetaka yang sedang melanda kota Chang'an. Dan ada rumor tentang munculnya ular raksasa di kota itu. Dan karena sang kaisar sedang sakit parah, hingga Perdana Menteri Kirilah yang memimpin upacara persembahan tersebut. Ketika upacara dimulai, tiba-tiba langit tampak gelap dan muncullah ular raksasa. Ular raksasa itu kemudian menyerang sang kaisar, tapi serangannya dihalangi oleh patung bodhisattva yang tiba-tiba hidup. Ular raksasa itu pun kemudian lenyap. Ketika para tahanan mulai dieksekusi, tiba-tiba datanglah serangan dengan senjata rahasia. Muncullah orang-orang bertopeng dan langsung menyerang para prajurit kerajaan. Salah seorang tahanan yang bernama Huang Xuan pun berhasil meloloskan diri. Dia kemudian membantu para prajurit kerajaan melawan orang-orang bertopeng tersebut. Ketika orang-orang bertopeng itu mulai terdesak, hingga pimpinannya pun kabur dari kerajaan itu. Setelah itu, Huang Xuan menemui Perdana Menteri, dan kepada Perdana Menteri dia mengajukan diri untuk menyelidiki kasus ini. Dengan imbalan dia dibebaskan, karena ternyata sebelum jadi tahanan, Huang Xuan adalah seorang detektif khusus di kerajaan. Dan pada akhirnya, Perdana Menteri itu pun menyetujuinya. Sebagai jaminan, Huang Xuan diberikan racun dalam 10 hari. Jika Huang Xuan tidak menyelesaikan kasusnya dan kembali ke kerajaan, maka dia akan tewas. Keesokan harinya, Huang Xuan mulai menyelidiki kasus penyerangan di istana. Dia berjalan-jalan di kota Chang'an untuk melihat-lihat keadaan. Dia kemudian menemui seorang pandai besi. Ia membawa senjata rahasia yang dipakai para penyerang tersebut. Karena di kota ini, hanya pandai besi itulah yang mempunyai kemampuan membuat senjata seperti itu. Pandai besi itu pun mengatakan beberapa hari yang lalu, ada seorang wanita yang menemuinya dan memesan senjata itu. Karena dia buta, dia tak mengenali wajahnya, akan tetapi dia mengenali aroma tubuh wanita tersebut. Kemudian Huang Xuan pun membawa pandai besi itu ke tempat hiburan dan memeriksa para wanita yang sedang bekerja di sana. Lalu pandai besi itu pun mencurigai salah satu wanita di sana. Akan tetapi tiba-tiba muncullah para pemburu hadiah dan ingin menangkap wanita tersebut. Hingga para pemburu hadiah ini saling bertarung untuk memperebutkan sang gadis itu. Ketika pertarungan semakin serius, Huang Xuan menghentikan pertarungan mereka. Lalu dia mengatakan bahwa gadis itu bukanlah pembunuh yang sebenarnya. Dia hanya dipaksa untuk memakai parfum yang sama dengan pembunuh yang sebenarnya. Kemudian para pemburu hadiah pun langsung pergi. Saat itu Huang Xuan kemudian menanyakan di mana kamar orang yang menyuruhnya untuk memakai parfum tersebut. Lalu tiba-tiba dari sebuah kamar tampak seorang melarikan diri, dan pada akhirnya Huang Xuan pun berhasil menangkap orang itu.
Orang itu ternyata bernama Lin Yu dari suku Miao. Kemudian Huang Xuan membawanya ke tempat kerajaan. Namun wanita itu pun berhasil meloloskan diri dengan membuat ilusi, sehingga para prajurit pun menyerang Huang Xuan. Setelah semuanya selesai, kemudian Huang Xuan pun memeriksa kamar yang telah ditempati Lin Yu, dan di sanalah dia menemukan sebuah peta desa. Dan Huang Xuan pun kemudian menuju desa tersebut. Setelah sampai di desa itu, Huang Xuan pun langsung melihat banyak sekali patung bodhisattva di sana. Dia juga melihat banyak orang-orang di sana, namun orang-orang ini seperti tak sadarkan diri. Mereka berjalan dengan tatapan yang kosong. Lalu Huang Xuan langsung mencoba untuk berbicara dengan salah satu dari mereka, tetapi tak ada respon. Dan tiba-tiba ada lonceng yang sedang berbunyi, dan semua orang yang di sana pun berjalan menuju ke sebuah gua. Lalu Huang Xuan pun kemudian menyamar dan ikut bergabung bersama mereka. Ketika sampai di dalam gua, Huang Xuan melihat ada Lin Yu di sana, dan Huang Xuan pun menanyakan apa tujuan Lin Yu di sana. Lin Yu pun mengatakan semua patung bodhisattva yang tersebar di seluruh kerajaan dibuat di sini. Patung tersebut dapat menyebabkan halusinasi ke semua orang. Saat itu Lin Yu datang untuk mencari obat penawarnya, akan tetapi Huang Xuan tak percaya. Lalu Huang Xuan pun memaksa membawa Lin Yu untuk kembali ke Chang'an. Namun tiba-tiba datanglah dari atas dua pimpinan desa tersebut. Mereka kemudian melakukan sebuah ritual. Di saat itulah Lin Yu mencari kesempatan untuk pergi melarikan dari kejaran Huang Xuan. Huang Xuan pun mengejarnya, namun ketahuan oleh penjaga, hingga para penjaga pun menyerang Huang Xuan. Tiba-tiba datanglah anak buah Perdana Menteri dan langsung menyerang Huang Xuan dan Lin Yu. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan diri dengan melompat ke sungai. Keesokan harinya, mereka sampai di sebuah padang rumput di dekat sungai. Ketika Huang Xuan akan pergi, kaki Huang Xuan ternyata keseleo dan Lin Yu pun akan mengobatinya. Di saat itulah Lin Yu melihat tangan Huang Xuan yang telah menghitam akibat racun yang diminumnya dari Perdana Menteri. Hingga Lin Yu pun mengatakan kalau dia tahu obat penawarnya. Lalu mereka berdua kemudian pergi menuju desa Miao. Di saat di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh anak buah Perdana Menteri, hingga mereka berdua tak sanggup untuk menghadapi anak buah Perdana Menteri tersebut. Ketika mereka terdesak, tiba-tiba ada orang yang menolong mereka. Hingga anak buah Perdana Menteri dapat dikalahkan dan pimpinannya pun telah kabur. Kemudian Huang Xuan dan Lin Yun pun dibawa ke desa Miao. Dan ketika Huang Xuan sudah terbangun dari pingsannya, Huang Xuan melihat tangannya sudah tidak hitam lagi. Artinya racun dalam tubuhnya sudah hilang semua. Lalu Huang Xuan pun bertemu dengan orang yang sudah menolongnya. Namun ia terkejut karena orang itu adalah Perdana Menteri. Huang Xuan menanyakan apa yang telah terjadi sebenarnya, hingga Perdana Menteri pun menceritakannya. Setengah tahun lalu seorang master bernama Ausi menemuinya. Ausi itu meminta bantuan kepada Perdana Menteri untuk mengembangkan ajaran bodhisattva agar membuat sebuah patung berukuran besar dari tanah liat di kota Chang'an. Karena tak merasa curiga, ia mengizinkan ajaran itu dan membuat patung berukuran besar di kota Chang'an. Tak lama kemudian ajaran itu sudah menyebar di seluruh kota Chang'an itu. Dan di istana juga ada beberapa pejabat yang menentang ajaran tersebut. Namun mereka tiba-tiba menghilang. Suatu hari, seorang detektif melaporkan kalau sekte bodhisattva menculik para penjahat yang telah hilang. Kemudian Perdana Menteri menyelidiki sekte bodhisattva dan menemukan bahwa dalam patung tanah liat itu mengandung racun ilusi dan lama-lama dapat menyebabkan kematian kepada semua orang yang ada di sana. Lalu Perdana Menteri kemudian memanggil Ausi dan menyuruhnya untuk segera meninggalkan kota Chang'an. Akan tetapi Ausi melawannya dan dia menghabisi orang-orang di sekitar Perdana Menteri tersebut. Lalu Perdana Menteri pun berhasil kabur. Setelah itu Ausi kemudian menyamar menjadi Perdana Menteri dan Perdana Menteri yang asli pergi ke desa Miao.
Kemudian Perdana Menteri meminta Huang Xuan untuk membantunya menghabisi Perdana Menteri palsu karena dia dan Lin Yu berencana untuk menyerang Perdana Menteri palsu dan membawa obat penawar ke kota Chang'an. Namun saat itu Huang Xuan tak mau membantu mereka karena dia merasa ditipu oleh mereka dan dia tak ingin terlibat lagi dalam urusan kerajaan. Beberapa hari kemudian, Lin Yu berpamitan seorang diri untuk berangkat ke kota Chang'an untuk menjalankan rencananya. Namun Perdana Menteri akan berangkat belakangan dan saat itu Huang Xuan tetap tak mau ikut dalam misi tersebut. Lalu beberapa saat kemudian, Huang Xuan juga ingin pergi meninggalkan desa Miao dan dia akan pulang ke rumahnya. Namun tak lama kemudian di perjalanan, dia melihat pasukan berkuda anak buah Ausi menuju desa Miao. Lalu pasukan Ausi pun menyerang para penduduk desa tersebut. Hanya Perdana Menteri lah yang sanggup melawan mereka seorang diri dengan sekuat tenaganya. Kemudian Huang Xuan pun kembali ke desa Miao. Ketika sampai di desa tersebut, dia melihat Perdana Menteri sudah terluka parah. Lalu dia pun segera membantunya untuk mengalahkan para anak buah Ausi. Ketika anak buah Ausi berhasil dikalahkannya, namun Perdana Menteri telah tewas. Dan keesokan paginya, Huang Xuan kemudian menyusul Lin Yu ke Chang'an. Saat itu di Chang'an, Ausi telah mengadakan upacara pemujaan dan orang-orang yang ada di sana pun berkumpul ke wilayah kerajaan secepatnya. Ketika Huang Xuan sudah sampai di wilayah kerajaan, akhirnya Huang Xuan pun bertemu kembali dengan Lin Yu. Lalu Lin Yu pun menanyakan kenapa Perdana Menteri belum datang ke kerajaan untuk melakukan rencananya. Huang Xuan dengan wajah sedih pun mengatakan bahwa Perdana Menteri tak akan pernah datang. Hingga Lin Yu pun tahu kalau Perdana Menteri sudah tewas. Ketika upacara pemujaan sudah dimulai, kemudian Lin Yu dan Huang Xuan pun menyebarkan obat penawar ilusi di udara. Saat itu, Ausi telah melihatnya dan sangat marah. Hingga Huang Xuan pun kemudian menyerang Ausi. Dan tiba-tiba para pemburu hadiah pun datang dan menyerang Ausi. Lalu Ausi mengeluarkan jurus ilusinya. Dalam ilusi itu, para penyerang melihat ada monster yang menyerang mereka. Namun saat itu, Huang Xuan berhasil mengatasi ilusi tersebut. Dan Huang Xuan pun berhasil mengalahkan Ausi. Di akhir cerita, Ausi pun telah dipenjara. Hingga Huang Xuan pun menjadi seorang detektif kembali di kerajaan itu. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ningali film si Otong undur diri dan salam Sundaners.